Selamat pagi, Pak. Pagi Pak Komang, Apa kabar? sehat selalu. Mantap Alhamdulillah. nih, ya. Wah, Kan lagi euforia Piala Dunia, orang semangat nih untuk nonton bareng gitu Piala Dunia. Bagaimana respon Bapak nih dengan Piala Dunia yang sekarang nih, Pak? ya bagus Pak, bisa menambah semangat, mendorong orang lain untuk bisa berolahraga. Terus kan begini nih, Pak. Kalau misalnya lagi santai, nobar bersama teman-teman gitu ya, dimanapun ya, di kafe, di mana gitu ya, yang paling pas gitu loh, Pak, untuk nemenin keseruan nonton World Cup 2026 ini apa ini, Pak? Kalau saat ini Pak, kita sarankan trennya kopi Pak. Ngopi itu pasti tambah nikmat, tambah guyup. Ya, Kopi lah Pak. begini Pak, sekarang kan kopi memang sudah lama nih ngetren nih. Kira-kira barang 10 tahun ini ya, orang Indonesia tuh makin banyak yang ngopi. Terutama kalangan muda nih, milenial sampai Gen Z juga udah doyan ngopi nih Pak. Mungkin mereka mulainya dengan kopi sachet dulu ya Pak ya, campuran lah gitu ya. Kalau yang generasi yang lebih dewasa, biasanya mereka suka black coffee atau kopi hitam, espresso atau kopi tubruk ya. Tubruk ya. Orang Indonesia kan jagonya minum kopi tubruk gitu Pak. Kenal tubruk zaman kita dulu Pak. Ya, sekarang masih suka itu ya orang itu. Nah, Bapak kan sebagai salah satu orang yang berkecimpung di dunia kopi nih. Bagaimana sih sebenarnya apa yang terjadi dengan kopi Indonesia saat ini dengan adanya perkembangan tren tumbuhnya industri kopi di Indonesia juga di dunia nih Pak? Ini bicara kopi Pak, saya menarik sekali. Kenapa? Kalau saya boleh mengatakan tren kopi itu seperti orang bilang latah Pak. Ini bagus sebagai pelaku kopi itu membantu agar dapat meningkatkan pemasaran mereka Pak. Terutama sekarang generasi muda. Kalau tadi Bapak katakan, kalau generasi tua zaman kita namanya kopi hitam atau kopi tiam atau black coffee, kopi tubruk tuh Pak. Dengan majunya zaman, adanya alat-alat espresso yang canggih, Mesin anak kopi. mesin kopi itu Pak. Anak muda itu sebenarnya minum espresso atau latte Pak ya, atau americano ya. Ya, apalagi sekarang tren tambah susu kopi lah katanya, Kopi gula aren. kopi gula aren. Nah, Nah, saya punya kebetulan namanya Kopassus Pak. Kopassus itu kopi aren susu. oh kopi aren susu. Wah, kalau minum itu bisa semangatnya kayak Kopassus tuh Pak ya? Ya harusnya kita, makanya kita pakai istilah Kopassus. Eh. Pantang menyerah, Ya. maju terus. Nah, sehingga kalau kita mau minum kopi yang baik tentunya harus paham kopi ya Pak ya. Kopi sendiri dalamnya banyak kandungan-kandungan tertentu Pak ya. Ya. Bisa membantu meningkatkan energi kita Pak. Pikiran. Kalau zaman dulu kalau nggak ngopi bisa mikir gitu. Oh, Yang penting ada kafeinnya Pak, merangsang spirit ya. tambah bergairah semangat gitu ya. Yang penting kita harus tahu cara minum kopi yang tepat dan benar bahasa saya Pak. Nah, Jenis kopinya apa, prosesnya seperti apa, ya, seduhnya bagaimana, ya. waktu minum kopinya, dan tentunya disesuaikan dengan kondisi orang yang minum kopi itu sendiri Pak. Oh gitu. Ya, Jadi ya, tidak ya. sama Pak. Hmm, Kalau rasa selera, ya. tapi kalau kondisi kita, harapan kami sebagai pelaku kopi, peminum kopi itu harus mengerti kondisi dia Pak. Supaya Fisiknya. tepat. Itu kan dari segi manfaat per individu. Nah, Ya. sekarang kan begini nih, kita ngomong yang lebih luas tentang petani kopi atau kebun kopi di Indonesia yang tersebar di banyak daerah ya. Apakah itu di Papua, Sumatera, Bali, Jawa, dan bahkan di Nusa Tenggara Timur kan gitu. Sekarang bagaimana sih nasib petani kopi Indonesia ini, Pak? Ya sebenarnya petani kopi ini dia semangat Pak. Cuma kasihannya lahan mereka kecil Pak. Sehingga kalau nasibnya tuh dia tidak bisa meningkatkan pendapatannya lebih banyak. Karena lahan mereka tuh antara setengah hektar, 1 hektar, paling juga 2 hektar. Kalau 1 hektar panen kopi itu katakanlah 1,5 ton, sekarang ini nggak sampai Pak. Kita harapkan 1,5 sampai 3 ton. Nah kalau sebegitu baru petani banyak nilai tambahnya Pak, banyak Oh. manfaatnya. Seperti itu ya. Ya. Tapi kan tentu ada solusi lain, Pak, supaya petani makin sejahtera, bukan hanya tengkulaknya yang sejahtera, bukan hanya industri kopi yang punya modal besar yang sejahtera, tapi juga petani kopi Indonesia ini, Pak. Gimana solusinya? Pemerintah Pak, kami kebetulan di Dewan Kopi ya Pak ya. Nah, pemerintah itu
semuanya sudah berbahaya. Misalnya Pak pemerintah memberikan pupuk murah, memberi diskon. Terus dinas-dinas tempat mengedukasi mereka memperbaiki tanaman yang sudah tua atau rusak ya Pak ya, supaya diremajakan sehingga pemupukannya harus tepat dan benar, hasilnya bisa meningkat. Kedua, pemerintah juga menyediakan fasilitas mesin-mesin Pak untuk proses dari pasca panen menghasilkan kualitas yang baik sehingga harga kopinya meningkat. Ya, karena lebih bermutu jadinya. Ya, khususnya pada UKM itu mereka kelompok-kelompok diajar kelompok-kelompok supaya dapat nilai yang besar volumenya Pak, sehingga bisa sekarang lagi trennya diarahkan ekspor Pak. Ekspor kan mungkin harganya jauh lebih baik. Apalagi sekarang lagi dolar gini Pak. Wah, jadi dolar itu pengaruh juga nih ya. Ya untuk pengekspor, tapi kalau untuk masyarakat mungkin masalahnya jadi lain Pak. Oh iya. Oke. Terus gimana nih supaya petani kopi juga pengusaha kopi yang bikin kedai-kedai kopi yang kecil-kecil itu juga bisa bertumbuh gitu Pak? Ya, Kan banyak nih kedai kopi. Pemerintah kan memberi pendampingan Pak melalui KM. Kemarin kami rapat dari pas kopi juga memberikan masukan bagaimana petani ini Pak proses kopinya, terus diajar bagaimana menjadi buka kafe Pak ya. Kedai kopi. Kedai kopi. Kenapa? Nilai yang didapat dari biji kopi sampai ke seduhan itu Pak, kan nilai tambahnya besar Pak. Tapi dengan catatan juga Pak. Tadi Bapak mengatakan dari awal, karena banyaknya peminum kopi, banyaknya juga kafe-kafe, tentunya yang bermasalah juga banyak. Kenapa? Kemampuan modal mereka terbatas, tempat yang dipilih juga tidak strategis Pak ya. Dengan adanya tempat yang lebih strategis, mereka tidak bisa bertumbuh juga Pak. Karena sewanya mahal. Itu sewanya pasti mahal. Ya. Kalau jualan online kopinya gimana Pak? Bagus nggak Pak? Ya tentu yang mengerti kopi dia akan menjual yang baik Pak. Kalau yang ikut-ikutan, nah ini kita nggak berani komentar. Oh gitu ya. Tapi catatan saja nih Pak, pengalaman saya keliling desa Pak, melihat juga kafe-kafe di kota ini Pak. Saya melihat kita tuh jangan berpikir jadi superman Pak, jadi super tim. Itu saran kami. Apa namanya di Indonesia kan terkenal dengan sifat gotong royong koperasi Pak ya. Bikin kelompok supaya tadi Bapak bilang ada masalahnya tanda kutip ya. Bukan kita anti pedagang yang misalnya calo, tengkulak segala macam ya. Ini pemerintah mendorong supaya memperpendek mata rantai itu supaya nilai tambahnya dapat sama petani tadi Pak. Taninya lebih menikmati gitu lah ya. Makanya kami sarankan baik dari kelompok tani desa sampai ke pedagang kecil mereka harus bersatu Pak. Sehingga terjadi efisiensi Pak. Nah, efisiensi itu kenapa? Misalnya kalau mereka beli pupuk yang paling simpel. Kalau masing-masing misalnya saya ke kota, dari desa ke kota, beli pupuk hanya 10 kilo atau satu karung Pak 50 kilo. Ongkos ke sana berapa? Waktu ke sana berapa? Jadi masalah logistik dan distribusi ini Pak. Sangat penting Pak. Gitu ya. Istilahnya logistik. Nah, kami selalu himbau kepada kelompok petani-petani atau pengusaha kecil itu berkolaborasilah mereka. Kerjasama. Ya, jangan berpikir jadi superman, berpikir jadi super tim Pak. Tentunya super tim itu harus pegang disiplin ya Pak ya. Kita ini disiplin masih jauh juga Pak, jujur aja. Masih jauh ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak Komang. Dengan Bapak Robert Kurniawan, bagian dari Dewan Kopi Indonesia ya Pak ya. Dan nama kopi saya Kuok Kopi Pak. Wah, semoga sukses Pak ya. Terima kasih Pak.